rekan saya Pak Pase dalam mata kuliah metode numerik. Ya, adik-adik, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti berbagai aktivitas, khususnya mata kuliah metode numerik ini. Adik-adik, sebelumnya Pak Pase sudah menjelaskan, mengingatkan kembali terkait dengan bagaimana konsep dari persamaan diferensial itu. Sudah ingatkah? Ayo diingat-ingat lagi minggu lalu. Oke, pasti saya yakin adik-adik sudah mencermati modulnya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut akan mendiskusikan terkait dengan bagian akhir dari metode numerik ini, yaitu menentukan solusi dari persamaan diferensial biasa khususnya berkaitan tentang cara dengan metode numerik. Nah, kalau berbicara metode numerik merupakan pada persamaan diferensial, tentu sangat memegang peranan sangat penting bagi rekayasawan termasuk adik-adik. Kenapa? Karena metode numerik itu akan memberikan bantuan yang sangat luar biasa dalam berbagai permasalahan persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Oke, biar tidak berpanjang lebar lagi, mari sekarang kita fokus pada metode-metode apa saja yang bisa digunakan untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial secara numerik. Salah satunya yang paling dasar adalah metode Euler. Ya, sekarang adik-adik fokus ke metode Euler. Metode Euler merupakan suatu metode yang levelnya paling sederhana dalam metode-metode numerik untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial biasa itu. Nah, melalui metode Euler ini, adik-adik akan mendapatkan suatu hasil yang tidak eksak atau tidak sebenarnya, namun akan menghasilkan suatu nilai hampiran atau pendekatan dari nilai eksak itu. Nah, itulah konsep dari metode numerik. Nah, walaupun metode Euler itu merupakan metode yang levelnya paling sederhana, namun adik-adik wajib untuk memahami dengan baik metode Euler ini. Karena apa? Karena akan digunakan dalam memahami metode-metode numerik untuk persamaan diferensial yang levelnya lebih tinggi dan ketelitiannya lebih tinggi. Nah, biar tidak berpanjang lebar lagi, bagaimana, seperti apa, untuk apa metode Euler itu, mari kita lanjutkan menyimak dan mendengarkan penjelasan dari saya. Ya, sudah siap adik-adik? Ya. Nah, metode Euler biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang seperti ini. Nah, adik-adik silakan baca seperti apa masalah yang bisa diselesaikan dengan metode Euler. Metode Euler ini dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan, diferensial atau masalah kontekstual persamaan diferensial yang dapat dimodelkan ke orde 1. Nah, kalau adik-adik cermati lebih detail, masalah ini adalah masalah terkait dengan laju, ya, terkait dengan laju pertumbuhan hama tikus dan ular pada suatu sawah Pak Tono gitu. Ketika ditanya berapa jumlah ya pertumbuhan tikus dan ular itu pada bulan kesekian, nah, itulah salah satu metode Euler yang bisa digunakan. Nah, terus bagaimana caranya? Sebelum adik-adik menyelesaikan ini, mari ikuti Pak Pase dalam memberikan penjelasan terkait dengan seperti apa dan apa isi dari metode Euler itu. Nah, oke, kita lupakan dulu ini. Ya. Nah, sekarang berbicara metode Euler, ada beberapa pokok bahasan yang harus dipahami. Yang pertama adalah bagaimana bentuk umumnya, ya, bagaimana tafsiran geometrinya. Selanjutnya, bagaimana analisis galatnya. Walaupun levelnya sederhana, kita tentukan aja level galatnya, dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah dari masalah
kontekstual yang sudah saya berikan di awal. Oke, pertama kita lanjut dengan bagaimana bentuk umum dari persamaan metode Euler itu. Ya, adik-adik, seperti pokok bahasan yang sudah saya jelaskan, pertama kita akan membahas tentang bagaimana bentuk umum dari metode Euler itu. Nah, untuk bentuk umum ini diturunkan dari turunan Dirac-Taylor sebenarnya. Masih ingat dengan Dirac-Taylor, adik-adik? Coba ingat bagaimana Dirac-Taylor itu. Ya, kalau masih lupa, silahkan cari beberapa sumber di internet terkait dengan Dirac-Taylor itu seperti apa. Dan kadang-kadang metode Euler ini merupakan sering disebut sebagai metode orde pertama. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, metode Euler ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk masalah PDB orde 1. Nah, langsung saja. Bagaimana menentukan bentuk umumnya? Nah, misalkan diberikan suatu PDB seperti ini. Itu adalah suatu persamaan diferensial biasa. Misalnya Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y, mana y, x, 0 sama dengan y0. Dan misalkan yr itu sama dengan yxr, adalah suatu hampiran nilai di xr. Dalam hal ini xr itu adalah xr sama dengan x0 plus rh, untuk r adalah bilangan cacah sampai ke n. Nah, dengan menggunakan Dirac-Taylor tadi, maka akan didapatkan dengan menguraikan yxr plus 1 di sekitar xr pada Dirac-Taylor tadi, maka akan didapatkanlah suatu Dirac-Taylor seperti berikut ini. Nah, adik bisa lihat turunannya. Nah, memang dalam menurunkan ini perlu ada beberapa langkah-langkah yang harus adik-adik cermati. Jika adik-adik masih bingung, bisa nanti pelajari teks uraian lebih detail pada modul ini.